Salam sejahtera bagi kita bersama. Pada video ini, saya Oki Pratama, CPNS Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, akan menyampaikan rangkuman materi mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan Wall of Government. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN terdiri dari pertama, pegawai negeri sipil, dan kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sering dikenal dengan P3K. Tugas yang diemban oleh aparatur sipil negara terdiri dari pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, kedua, sebagai pelayan publik atau masyarakat, dan ketiga, sebagai garda terdepan dalam rangka perekat dan pemersatu bangsa. Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, terdapat hak-hak yang dimiliki oleh PNS dan P3K. Untuk hak yang dimiliki PNS terdiri dari pertama, mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kedua, mendapatkan cuti. Ketiga, mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Keempat, mendapatkan perlindungan. Dan kelima, mendapatkan pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk hak yang dimiliki oleh P3K tidak jauh berbeda dengan hak yang dimiliki oleh PNS. Namun, bagi P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Selain diberikan haknya, setiap ASN juga berkewajiban untuk pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahannya sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian. Keenam, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Ketujuh, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku. Kedelapan, menyimpan rahasia jabatan. Dan terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan manajemen ASN, telah diterapkan sistem merit. Yang dimaksud dengan sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pengertian Wall of Government. Wall of Government atau WOG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayan publik bekerja secara lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Fokus utama di dalam pelaksanaan Wall of Government yaitu pertama, pengembangan kebijakan, dua, manajemen program, dan ketiga, pemberian layanan. Mengapa konsep Wall of Government sangat dibutuhkan pada kondisi saat ini? Pertama, sebagai dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan. Kedua, faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Dan ketiga, keberagaman latar belakang, nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya di Indonesia mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Kategori hubungan lembaga dalam Wall of Government terdiri dari pertama, pelaksanaan koordinasi antar lembaga. Kedua, adanya integrasi antar lembaga. Dan terakhir, adanya kedekatan dan pelibatan antar sektor.
Praktek Wall of Government di Indonesia dilaksanakan melalui beberapa cara. Pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Ketiga, membentuk gugus tugas. Dan terakhir, melakukan koalisi sosial. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan implementasi Wall of Government di Indonesia. Di antaranya adalah: pertama, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Kedua, nilai dan budaya organisasi. Dan ketiga, terbatasnya kualitas kepemimpinan. Apabila kita kaitkan praktek Wall of Government dalam pelayanan publik, maka dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Kedua, pelayanan jasa. Ketiga, pelayanan barang. Dan keempat, pelayanan regulatif. Kita masuk pada pokok pembahasan selanjutnya mengenai pelayanan publik. Menurut Lembaga Administrasi Negara tahun 1998, yang dimaksud pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat maupun di daerah, dan di lingkungan BUMN ataupun BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa. Selain itu, jika kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip dalam pelayanan publik terdiri dari: pertama, partisipatif. Kedua, transparan. Ketiga, responsif. Keempat, tidak diskriminatif. Kelima, mudah dan murah. Keenam, efektif dan efisien. Ketujuh, aksesibel. Kedelapan, akuntabel. Dan terakhir, berkeadilan. Terdapat beberapa unsur di dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Kedua, penerima layanan, dalam hal ini masyarakat. Dan ketiga, kepuasan yang diberikan. Di dalam pelaksanaan pelayanan publik, terdapat beberapa masalah di dalam birokrasi. Pertama, adanya penggelembungan organisasi. Kedua, duplikasi tugas dan fungsi. Ketiga, rape and tape. Keempat, konflik kewenangan. Kelima, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keenam, enggan untuk melakukan perubahan. Dengan adanya permasalahan birokrasi tersebut, maka akan mengakibatkan beberapa permasalahan, di antaranya biaya birokrasi yang mahal. Kedua, prosedur yang sulit dipenuhi dan harus melalui tahapan yang berbelit-belit. Ketiga, pemberian layanan yang tidak ramah. Keempat, diskriminatif. Kelima, tidak ada kepastian kualitas dan waktu penyelesaian layanan. Keenam, tidak transparan. Ketujuh, tidak responsif terhadap kebutuhan warga negara. Dan kedelapan, ditandai dengan adanya praktik KKN.